Bapa yang baik, hari ini Tuhan, kami akan memulai serial khotbah Natal sampai dengan pada akhir bulan Desember ini. Bapa, kami yakin dan percaya ketika hari ini kami kembali diingatkan oleh kelahiran seorang bayi yang akan menyelamatkan umat di dunia ini, maka hari ini sepatutnya kami bersuka cita karena kebaikan Tuhan telah menyelamatkan kami, umat-umat yang berdosa, yang hina, yang kotor, yang tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah hari ini Tuhan kami mengerti tentang paradoks Natal, antara kesukaan dan kesedihan boleh kami alami hari-hari ini. Dan kami yakin dan percaya ketika kami belajar tentang kebenaran firman Tuhan, maka setiap hari kami akan semakin dikuatkan oleh kebenaran. Oleh karena itu urapi hamba-Mu Tuhan dengan pengurapan-Mu yang selalu baru. Urapan Allah Roh Kudus boleh mengurapi hati, jiwa, roh, serta pikiran bibir hamba-Mu, sehingga yang keluar dari hamba-Mu bukan kata-kata biasa, tapi melainkan perkataan dari kuasa Roh Kudus saja yang boleh mengalir ke dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dan hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya seluruh jemaat juga akan bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Sekali lagi kita katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Hari ini kita akan mulai dengan serial khotbah tentang Natal sampai dengan akhir bulan Desember. Dan hari ini saya akan ambil satu judul tentang paradoks Natal, yaitu tentang kesukaan dan kesedihan yang datang dalam kehidupan kita. Kesukaan dan kesedihan. Mari kita buka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Lukas pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ke-14 saja. Lukas pasal 2 ayat 6 sampai ke-14. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menjumpai, maka saya undang untuk bangkit berdiri. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ke-14 saja. Lukas pasal 2 ayat 6 sampai ke-14. Saya baca ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara baca ayat ke-7, dan kita berganti-gantian membacakan firman Tuhan. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ayat yang ke-7, 1, 2, 3. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan memberikannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat yang ke-9. Tiba-tiba bergila seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Amin. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu Amin. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ayat ke-13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala surga yang memuji Allah. Nah, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tuhan memberkati, silakan duduk. Jika kita meneliti bagian firman Tuhan dari Lukas ini, kita disadarkan oleh suatu pekerjaan Tuhan yang bekerja secara progresif. Ada haleluya, tetapi paradoks. Natal menjadi sebuah kebenaran yang tidak pernah terbantahkan. Dan inilah paradoks iman Kristen. Karena iman kekristenan ini paradoks, dan kita belajar mengerti iman Kristen ini bukan seperti iman matematika, sains, fisika, dan kimia. Semuanya berjalan searah. Tetapi keiman kekristenan yang merupakan paradoks iman Kristen itu berjalan dua arah yang saling berlawanan.
tapi ketemu di satu titik sehingga paradoks iman Kristen ini menjadikan spirit dan semangat bagi umat Kristen. Mengapa? Karena ada kesakitan. Ada haleluya. Di dalam perjalanan hidup kita pasti ada kesakitan, ada kekecewaan, ada aniaya, ada penderitaan yang besar, ada perjuangan hidup kita. Dan dalam bahasa Indonesia hal ini tidak pernah kita jumpai. Di dalam bahasa Indonesia tidak akan pernah kita jumpai jika kita mau jadi seorang pemimpin, maka kita harus menjadi seorang pelayan. Ada haleluya. Di mana kita mau ditinggikan, maka kita harus mau direndahkan. Tidak ada. Seluruh perjalanan kehidupan orang-orang dunia pasti selalu ingin, apapun yang terjadi saya ingin bahagia, apapun yang terjadi saya ingin kaya raya, apapun yang terjadi saya ingin segala sesuatunya baik dan baik adanya. Bagaimana mungkin ilmu pengetahuan akan mengatakan hal itu? Karena ilmu pengetahuan pasti bukan paradoks. Ilmu pengetahuan pasti bukan paradoks. Ada haleluya. Sesuatu yang saling berlawanan dan ketemu di satu titik, itu yang luar biasa dari Tuhan. Begitu luar biasanya dalam iman kekristenan ini. Kita jangan sampai terjebak dengan ilmu duniawi yang punya dualistik. Di dalam kehidupan dan prinsip dunia, mana ada saat senang, juga ada saat susah. Yang percaya katakan amin. Tidak pernah ada saat senang dan saat susah itu saling menyambung. Yang ada adalah ketika kita senang. Bahkan Kus Plus juga suka menyanyikan lagu hati senang walaupun tak punya uang. Sebenarnya ini udah konsep kekristenan. Ada haleluya. Hati kita nggak boleh berpengaruh sama uang. Walaupun uang kita perlu. Kalau kita nggak punya uang, tapi jangan kita susah. Kita harus tetap bersuka cita karena Tuhan. Dan di dalam kehidupan ini kita harus mengerti bahwa semakin kita dicobai oleh Tuhan, semakin ada banyak penderitaan, maka saya yakin dan percaya ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Sedangkan kalau dualistik keduniawian, maka kita selalu dicekoki oleh sesuatu yang dikatakan kalau sakit pasti nggak enak, kalau miskin pasti kita punya dosa. Kalau. Nah saudara yang terkasih, inilah perbedaan antara kekristenan, ajaran kekristenan dengan ajaran keduniawian. Jadi kalau ada ajaran-ajaran di gereja lain tentang keduniawian yang mengatakan hari ini aku sakit, besok harus sembuh. Hari ini aku miskin, besok aku harus kaya. Hari ini aku naik sepeda, besok aku naik motor, besoknya lagi naik mobil, besoknya lagi naik kapal terbang atau pesawat terbang. Saudara, itu bukan ajaran kekristenan. Ajaran kekristenan yang kental dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu adalah pentingnya kita memahami tentang menjadi Kristen, orang Kristen yang tangguh. Dan kita jangan sampai terjebak kalau kita hari-hari ini dipengaruhi oleh pikiran-pikiran dualistik duniawi yang memecah belah kekristenan, iman kekristenan kita. Karena itu hari ini kita harus yakin dan percaya bahwa iman Kristen itu adalah paradoks, di mana ada kesenangan pasti ada kesusahan. Ada saling berlawanan, ini paradoks, tapi semuanya ini akan mendatangkan kebaikan buat kita umat yang percaya. Yang percaya katakan amin. Akan mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu mari kita buka yang tadi Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 9. Kita akan bahas satu persatu. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Saudara yang terkasih, saya mau tanya, kira-kira Tuhan dan para malaikatnya tahu tidak bahwa sebenarnya yang harus diberitakan bukan sebagai kepada gembala, tapi kepada ahli Taurat? Kenapa saya katakan demikian? Jalurnya sebenarnya ini bukan jalur yang benar, bukan jalur yang pas. Seharusnya malaikat mendatangi siapa? Ahli Taurat. Malaikat mendatangi pendeta. Malaikat harus mendatangi, dan pendeta lah yang berbicara. Saat itu ada ahli-ahli Taurat, orang-orang ahli-ahli agama, pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Itu seharusnya mereka yang didatangi oleh para malaikat. Yang percaya katakan amin. Tetapi malaikat tidak mendatangi siapa?
Ahli Taurat yang didatangi oleh malaikat siapa? Gembala. Saya yakin dan percaya Tuhan kehilangan kepercayaan kepada para ahli Taurat. Tuhan tidak lagi percaya kepada para pemimpin agama yang kotor saat itu. Dan akhirnya surga memutuskan, Tuhan memutuskan untuk mengirim malaikatnya kemana? Ke para gembala. Ada haleluya Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengirim malaikatnya kepada para gembala. Sebenarnya ini bukan jalur yang biasa. Ini adalah jalur yang sangat tidak biasa. Dan inilah satu alasan dan tamparan keras, yang sangat keras kepada para pemimpin agama. Kenapa bukan Tuhan berbicara langsung kepada saya, tapi Tuhan berbicara kepada gembala. Bapak Ibu Saudara dan bisa bayangkan, gembala adalah sesuatu profesi yang sangat hina, profesi yang sangat di bawah rata-rata. Dia adalah gembala upahan, di mana dia adalah hanya menjaga domba. Dan kalau malam mereka hanya memasukkan dombanya, menjaga di sekelilingnya. Itulah gembala. Mereka adalah orang-orang yang bukan orang-orang dari kelas atas, bukan orang-orang yang berpendidikan, bukan orang-orang yang hebat, bukan orang-orang yang luar biasa, yang ngerti tentang firman Tuhan, yang mengerti mengenai Taurat. Tapi mereka adalah orang-orang biasa yang dipakai oleh Tuhan menjadi luar biasa dan sanggup untuk menyampaikan kebenaran. Ada haleluya. Sesuatu yang sangat berbeda, sesuatu yang Tuhan mau. Karena apa saudara? Karena Tuhan sudah tidak percaya kepada para ahli Taurat. Tuhan tidak percaya lagi kepada para pemimpin agama yang notabene sudah kotor, sering kali melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh dari kehendak Tuhan. Ada haleluya. Sesuatu yang sangat-sangat tragis, sangat ironis. Sehingga sehingga Tuhan memilih atau malaikat ini memilih gembala. Oleh karena itu hari ini kita juga sering kali diperhadapkan pada situasi dan kondisi yang sama. Karena nggak selalu yang namanya pendeta seperti saya, mungkin para pendeta besar yang merasa hebat, merasa dapat urapan dari Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan, mungkin ya. Tapi sering kali dan kadang-kadang Tuhan juga memakai orang dari lapisan bawah. Tuhan memakai jemaat biasa. Tuhan memakai mungkin anak-anak untuk dapat menegur kita. Tuhan memakai siapapun yang dia mau pakai, asal orang itu punya hati yang lurus, atau orang itu punya hati yang tulus, asal orang itu punya hati yang benar, yang suci, dialah yang akan dipakai oleh Tuhan. Ini merupakan tamparan keras bagi para pemimpin agama. Mereka terkaget-kaget. Kenapa gembala yang dipilih oleh Tuhan? Kenapa bukan kami? Kenapa bukan kami yang sudah belajar Taurat, yang sudah hafal Taurat luar dalam, sudah hafal semua? Kenapa harus gembala? Tuhan ingin memberikan satu kesimpulan bahwa kalau kita hidup tidak benar di hadapan Tuhan, siapapun orang itu, termasuk saya sebagai seorang pendeta, termasuk siapapun, tidak akan pernah Tuhan lagi berbicara kepada dia. Yang percaya katakan amin. Please be concerned about it. Siapapun, sekalipun kita seorang anak pendeta, kita sebagai pendeta, kita sebagai majelis, sebagai siapapun, tapi kalau Tuhan sudah tidak mau berbicara dengan kita, mandat itu akan ditarik dari kita dan dia akan berikan kepada siapapun yang mau untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ada haleluya. Inilah pesan Natal yang sangat luar biasa, yang sangat Tuhan nantikan untuk dia memberikan mandat terbesar yang melihat dan diberikan itu adalah para gembala. Yuk kita lanjut ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, apa katanya saudara? Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu, apa saudara? Kesukaan besar untuk apa? Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, ini saudara. Ini juga merupakan sesuatu hal yang sangat membingungkan kita. Sekarang saya mau tanya,
Bapak Ibu Saudara. Kalau ada orang koar-koar di tengah jalan, pakaiannya jelek, pakaiannya robek-robek, terus dia bawa firman Tuhan. Haleluya, hari ini saya membawa kabar baik, saya membawa kabar kebenaran, saya membawa kabar sukacita. Mohon maaf, apakah Bapak Ibu Saudara percaya? Percaya nggak kira-kira? Dibandingkan dengan saya yang pakaian rapi, pakai dasi, segala macam menyampaikan kebenaran, pasti saudara lebih percaya saya daripada saudara percaya orang yang tidak berpakaiannya compang-camping, berpakaiannya tidak benar. Nah, di sini Tuhan ingin sekali lagi membuktikan kepada kita semua bahwa pakaian ini bukan segala-gala, title, jabatan bukan segala-gala. Ya kan, kalau duta besar yang datang, ya kan, untuk memberikan kabar. Kalau duta besar yang berpakaian sangat mewah, sangat lengkap, pasti kita percaya. Tapi ini seperti seorang gelandangan. Bayangkan, tidak representatif. Bayangkan, ini adalah bayangan seperti seorang gembala yang benar-benar sangat buruk dari segi penampilan. Tetapi satu hal kembali kita mau kasih tahu di sini adalah bahwa Tuhan bisa pakai orang yang hina dina. Tuhan bisa pakai gembala yang hina dina. Gambaran dari apa ini? Gambaran dari kita semua. Yang percaya katakan Tadi kan dibilang, karena kita dia menderita. Apalagi? Karena kita dia disalibkan. Apa saudara? Agar dunia yang hilang, diselamatkan dari hukuman kekal. Kita terpuruk karena dosa. Gembala adalah gambaran dari kita semua yang hari-hari ini penuh dengan banyak dosa, hina dina, tidak punya apa-apa. Seharusnya kita tuh sudah tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Ya apa ya? Setiap hari berbuat dosa, setiap hari bersalah, setiap hari, Tuhan, begitu banyak perbuatan-perbuatan kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi aneh bin ajaib, Tuhan tetap mau menyelamatkan kita, umat yang berdosa. Karena apa? Karena Tuhan sangat mengasihi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia rela menyelamatkan kita. Dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal supaya kita, orang yang percaya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita sombong ketika kita diselamatkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jangan pernah kita sombong ketika kita menjadi seorang Kristen. Dia mau agar kita bisa kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, itulah kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Karena kita seringkali menjudge orang, ya kan, seringkali kita menjudge siapapun. Tapi kalau hari ini Tuhan mengirimkan firman-Nya kepada kita, seharusnya kita bisa bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Haleluya. Kesukaan yang seperti ini bukan pada dunia yang kacau balau dan sudah berantakan seperti hari-hari ini. Gak pernah ada lagi damai di dalam dunia ini. Semua bersedih tentang dunia. Tetapi nyanyian malaikat menjadi nyanyian yang merdu di saat dunia sedang bersedih. Yang percaya katakan Dan kalau Bapak Ibu Saudara tahu, saya kemarin buka-buka dan ini saya sudah cukup lumayan mempelajari ya. Kenapa ya sampai begitu manusia saat itu bersedih? Kenapa saat itu terjadi kekosongan, revival rohani, semuanya terjadi flat begitu? Sehingga Tuhan perlu menurunkan anaknya yang tunggal. Ini adalah peristiwa yang tidak main-main dan tidak akan terulang lagi kedua kali, hanya satu kali. Ternyata rupa-rupanya Tuhan belum tidak berbicara kepada manusia dalam kitab Maleakhi sampai Injil Matius itu kurang lebih 400 tahun. Ada amin saudara? Tuhan tidak berbicara kepada manusia 400 tahun. Bayangkan
Kalau hari ini Tuhan tidak berbicara kepada kita 1 tahun saja, Dia tidak memberkati kita, Dia tidak berbicara, maka nggak ada lagi sukacita dalam kehidupan kita. Ya apa ya saudara? Khotbah-khotbah seperti ini tidak ada selama kurang lebih 400 tahun. Nggak ada suara Tuhan yang diperdengarkan kepada manusia 400 tahun. Bayangkan, kita nggak dengar firman Tuhan saja seminggu sudah kalang kabut. Ya apa ya? Nggak dengar firman Tuhan setiap hari sudah kalang kabut nggak? Bodoh amat firman Tuhan. Bodoh lah. Kali seminggu nggak dengar baru kita rindu. 2 minggu nggak dengar mungkin kita lebih rindu. 3 minggu nggak dengar. Tapi ini saudara, 1 tahun kita nggak ke gereja saja, rasanya gimana? 1 tahun kita nggak ke gereja rasanya gimana? Aduh, nelangsa ya. Saya mau tanya, kalau 400 tahun nggak ada gereja, nggak ada suara Tuhan yang diperdengarkan, nggak ada radio untuk mendengarkan firman Tuhan, nggak ada YouTube, nggak ada Alkitab ditutup semua. Saudara, apa yang terjadi? Gimana saudara? Benar-benar kehidupan itu kosong dalam kehidupan kita. Nah, tiba-tiba seorang gembala atau beberapa gembala lagi sedang santai-santai, tiba-tiba turun malaikat dan menyampaikan, hari ini telah lahir apa? Juru selamat. Praise the Lord. Puji Tuhan. Sukacita yang menggantikan kesedihan yang sementara itu berlangsung begitu lama, kurang lebih 400 tahun. Saudara yang terkasih, jangan sia-siakan Tuhan. Jangan sia-siakan suara Tuhan dalam hidupmu setiap hari. Kalau suatu saat Tuhan tidak berbicara kepada kita secara pribadi, dan Dia sudah berhenti berbicara karena kebandelan kita, karena dosa kita, karena kita sudah diperingati berkali-kali, kita tetap bandel, jangan pernah salahkan Tuhan kalau Dia nggak lagi berbicara sama kita sama sekali. Mungkin selama-lamanya dalam sisa umur kita, mungkin sisa umur saya ada mungkin 10-20 tahun lagi, Dia nggak berbicara sama saya. Apakah hidupku akhirnya akan masuk ke dalam kerajaan surga? No, pasti akan masuk ke dalam kerajaan neraka, kebinasaan yang kekal. Mau nggak Bapak Ibu Saudara kita lebih rajin lagi, lebih bersemangat lagi, lebih sukacita lagi dalam mencari Tuhan? Haleluya. Karena kenapa? Saat itu Allah muak terhadap orang-orang berdosa. Bayangkan saudara, begitu banyaknya Yusuf dipukul sama saudaranya sendiri saudara. Ya kan? Israel kalang kabut, pecah belah. Semua rata-rata berdosa. Anak Daud yang notabene pilihan Allah juga meniduri pembantu rumah tangga. Semua kacau balau. Karena itu Tuhan gak mau berbicara selama 400 tahun setelah kitab Maleakhi. Dan akhirnya ketika Tuhan berbicara, damai sejahtera sukacita daripada Allah boleh mengalir ke dalam kehidupannya. Dahsyat, heran, dan ajaib. Saudara yang terkasih, yuk kita lanjutkan lagi. Sementara ayat berapa tadi? Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ke tadi sudah sampai ke 10. Ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kita mundur sedikit ke awal-awal ayat firman ini. Coba Bapak Ibu Saudara bisa bacakan yang kencang ayat 6, 7, dan 8. Lukas pasal 2 ayat 6, 7, dan 8. Ayat 6 dan 7 saja deh. Lukas pasal 2 ayat 6 dan 7. 1, 2, 3. Ada sesuatu yang sangat krusial di sini. Saudara lihat nggak? Ada sesuatu yang sangat-sangat krusial. Saya mau tanya,
Maria hamil berapa bulan? Kalau wanita hamil biasanya berapa bulan, Pak? Bu? 9 bulan ya, kadang 10 bulan. Waktu Maria hamil 9 bulan, kenapa tidak dari awal malaikat turun ke bumi ini dan memberitahukan bahwa ada bayi yang akan lahir? Itu satu. Yang kedua, kenapa sensus oleh Kaisar Agustus diberikan ketika Maria sudah hamil tua? Kalau saudara, Bapak Ibu Saudara baca lagi ke ayat ke atasnya, pada waktu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia, maka pergilah semua orang mendaftarkan dirinya masing-masing di kotanya masing-masing, demikian juga Yusuf dan Nazaret, dan mereka sedang mengandung dan hamil sudah tua. Jadi begini, ini kesedihan yang sangat sedih, yang saya juga rasakan. Bayangin Bapak Ibu Saudara, kita sebagai umat pilihan Allah, kita sudah benar-benar menjadi orang Kristen yang serius. Kita berdoa ya, datang ke gereja rutin ya, bayar perpuluhan ya, melakukan segala-gala sesuatu iya. Tapi tiba-tiba Tuhan memperlakukan hal ini kepada kita, dan khususnya kepada Maria. Saya mau tanya baik-baik sama Bapak Ibu Saudara. Maria sedang mengandung bayi siapa? Maria sedang mengandung bayi siapa? Yesus itu adalah Allah, anak Allah yang akan lahir. Tetapi tragis, mengapa surga begitu kejam? Bukan ketika dia 1-2 bulan Maria disuruh untuk datang untuk sensus, tapi Tuhan menetapkan sensus ketika Maria berumur kandungannya itu berumur 7 atau 8 bulan, tinggal 1,5 bulan atau 2 bulan lagi. Jadi Maria saat itu sedang hamil tua. Bayangkan, Maria harus pergi ke kota Bethlehem yang jaraknya dari kotanya kurang lebih Jakarta Bandung. Bapak Ibu Saudara tahu Jakarta Bandung berapa kilo? Pak, Bu, 120 sampai 140 kilo ya Pak ya, kurang lebih lah. Bayangkan, hari itu Maria harus naik ke keledai atau kedelai. Keledai ya. Mesti naik keledai dari ujung sampai ujung itu kurang lebih 120 kilo sampai 140 kilo. Kalau kita naik kendaraan, mobil lah ya, bus mobil, Jakarta Bandung berapa jam? 2 sampai 3. Kita jalan 80 km sampai 100 km per jam. Ya apa ya? Ya kan kurang lebih lah ya 120 ya Pak ya, Bu. Nah, kalau naik keledai, jadi gini, Yusuf sama Maria itu seorang gantian. Jadi kalau si Yusuf sudah capek, ya mungkin Maria tetap di atas keledai. Ya kan jalan, dan itu kalau diprediksi kurang lebih 2 hari atau 3 hari ya, saya lupa. 3 hari itu baru sampai Bapak Ibu Saudara ke Bethlehem. Jalan kaki dengan menggunakan 1 keledai. Saya yakin dan percaya kalau orang hamil tua, ibu-ibu hamil tua naik kuda gimana Bu? Pegel kan? Capek naik kuda, kecepet. Ya kan? Kalau 1 jam masih mending. Kalau dia pegel 1 jam 2 jam dia turun. Ganti Yusuf, ya kan? Yusuf nggak naik ke atas tapi dia hanya megang. Ya oke, Maria jalan, nggak lama kemudian capek. Mungkin 3-4 hari baru nyampe ke kota Bethlehem. Apakah ini penghargaan untuk seseorang yang mengandung bayi Yesus? Seperti kita semua, ada Yesus dalam kehidupan kita. Ya apa ya? Ada Yesus yang sedang ada dalam kehidupan kita. Tetapi bayi Yesus ini yang ada di dalam kehidupan kita, tetap ada banyak tantangan, rintangan, pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya apa ya Bapak Ibu Saudara? Maria, begitu dia mengandung, dan mungkin dalam pikiran Maria dan Yusuf, kalau aku mengandung seorang bayi, bayinya Yesus lagi kan, maksudnya Yesus itu sebagai bayi, itu seharusnya dia dapat privilege, dia dapat hak istimewa, dia dapat mungkin hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang malah jadi buruk. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, begitu panjang perjalanan Maria sampai ke Bethlehem, dan tragisnya sekali sudah sampai, mungkin Maria sudah kalah dulu sama orang-orang yang akan
sensus. Karena dia jalannya lambat. Ketepak-ketepok, baru datang. Ketepak-ketepok, baru turun, istirahat, naik lagi. Belum lagi kalau malam, hujan, ya kan, kedinginan. Dan saat itu nggak ada. Kalau kita enak hari ini. Jalan Jakarta Bandung aja ya Pak, Bu. Kalau lagi capek kita kemana? Rest area. Bisa ke toilet, minum di Indomaret, ya kan? Jalan lagi. Saat itu kita bisa bayangkan. Nggak ada Indomaret, nggak ada toilet umum, nggak ada apa-apa. Can you imagine? Can we imagine? Betapa sengsaranya Sang Yusuf, betapa sengsaranya Maria mengandung bayi Yesus. Bukan mendapatkan keberuntungan, malah mendapatkan kesialan. Maka mereka mendapatkan penderitaan. Inilah yang saya namakan paradoks iman Kristen. Sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada segala hal yang terjadi dalam hidup kita, sama seperti kita hari-hari ini, kita mungkin ya sedang on fire dengan Tuhan. Yesus ada di dalam kita, kita ada di dalam Tuhan. Tapi Tuhan, kenapa hidupku setiap hari bukan makin baik? Kenapa hidupku setiap hari makin buruk? Kenapa hidupku begini Tuhan? Kenapa hidupku susah? Ada satu jawaban yang pasti. Apapun yang terjadi dalam kehidupan engkau, ke sekolah kehidupan, ketika engkau sedang sulit, ketika engkau sedang susah, tapi di ujungnya ada tujuan yang mulia. Di ujungnya ada tujuan, ada mahkota kemuliaan, ada mahkota kehidupan, surga yang kekal yang sedang kita tuju. Yang percaya katakan amin. Dan tragis, ketika Maria sampai ke kota Bethlehem, apa yang terjadi? Tidak ada tempat untuk bersalin. Kenapa? Sebab mereka tidak punya uang. Mungkin kalau orang-orang yang lain, punya uang, langsung booking hotel, ya kan? Mereka dapat semua. Giliran Maria sama Yusuf, nggak ada lagi, semua habis. Akhirnya dia dapat di pojokan, dia melahirkan di palungan. Inilah yang saya maksudkan. Memang menjadi sepengikut Kristus harus sangkal diri, pikul salib. Pertanyaan menarik. Siapa sih yang mau mempunyai Tuhan seperti Yesus Kristus? Kita seringkali salah kaprah. Dari awal kita mengenal Tuhan, kita pikir kalau kita mengenal Tuhan, kita hidup ada di dalam Tuhan, maka kehidupan kita akan going well, maka kehidupan kita akan diberkati Tuhan, maka kehidupan kita akan, ujungnya kita pasti akan diberkati Tuhan. Karena apa? Akan ada surga yang kekal yang akan kita raih. Saudara yang terkasih, kita bayangkan begitu panjang perjalanan hidup kesedihan kita, tetapi kesedihan itu akan Tuhan ganti menjadi sukacita. Kesukaan dan kesedihan adalah paradoks iman kekristenan dan iman untuk kita mengerti tentang siapa Kristus yang sesungguhnya. Dari sini kita belajar, sekalipun ada Yesus dalam hidup kita, kita nggak bisa bilang nggak akan pernah lagi ada pencobaan, nggak akan pernah lagi ada penderitaan, nggak akan pernah ada lagi akan kesedihan, nggak akan pernah ada lagi tetesan air mata. No, semuanya tetap ada. Tinggal bisakah kita melewati itu semua? Tapi saya yakin dan percaya kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ada satu pujian yang mengatakan apa? Dia mengerti bahasa apa saudara? Tetesan air mata waktu badai mengamuk, terus dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Itu yang harus kita pegang. Badai boleh mengamuk dalam kehidupan kita. Suatu saat mungkin kita divonis punya penyakit kanker dan akan mati mungkin 1-2 bulan lagi. Kita divonis punya sakit jantung, mungkin kita nggak bisa berdaya lagi. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang setia. Dia Allah yang terus memimpin kehidupan kita. Apapun yang terjadi, siapapun yang memperlakukan engkau dengan buruk, saya yakin dan percaya Tuhan terus bekerja dengan luar biasa. Dan kita seringkali terjepit oleh iman kekristenan yang paradoks itu. Semua
Semua masih belajar, termasuk saya masih belajar. Kadang-kadang kita pun sama, saya pun sama. Kadang saya naik iman dan percaya saya, kadang turun. Kadang naik lagi, kadang turun. Bagaimana caranya bisa membuat ini semua menjadi tidak terlalu naik dan tidak terlalu turun? Hanya lewat doa, hanya lewat firman Tuhan, hanya lewat berjalan bersama dengan Tuhan. Kita pasti bisa melewati. Bersamamu Bapa, ku lewati semua penanmu yang pulihkan hidupku. Engkau yang bertindak saudara, memberi pertolongan. Nugramu besar terbagi. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara, waktu kita sedih karena kebenaran, maka kita akan bersuka di dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Waktu kita bersedih di dalam kebenaran, maka kita akan bersuka di dalam Kristus. Saya yakin dan percaya, berbahagialah orang yang dianiaya. Jalan terus, nggak perlu takut. Berbahagialah orang yang sering kali difitnah. Jalan terus, nggak perlu takut. Berbahagialah orang yang sering diperlakukan tidak baik sama suami, sama istri, sama anak-anak. Biasanya kita sedih, dan sedih itu kelihatannya tidak ada harapan. Tapi saya ingin katakan, kesedihan akan membuat kita punya sukacita kepada Tuhan. Yang percaya katakan Saya mau tanya satu hal sama kita semua. Kita makan untuk apa? Untuk hidup. Salah besar. Kita makan untuk apa? Kita makan karena apa? Kita makan karena kita makan untuk apa? Kita makan untuk kenyang, bukan untuk hidup. Salah. Kita makan untuk, benar nggak Ibu Tari? Makan untuk kenyang atau untuk hidup? Kita makan untuk kenyang. Sebelum kenyang kita lapar. Saya mau tanya sama kita semua, kalau kita setiap hari nggak pernah lapar, kita bisa nggak tiba-tiba, kita makan nafsu, makan bakmi, makan B2, makan B1, kita lapar gitu? Nggak bisa saudara. Nggak bisa kita makan kalau kita nggak lapar. Jadi lapar ini, itu adalah anugerah dari Tuhan yang besar. Yang percaya katakan amin. Kesedihan adalah anugerah dari Tuhan. Kalau kita nggak pernah tahu ada kesedihan, bagaimana kita tahu ada kesenangan, ada keceriaan, ada kesukaan kalau nggak pernah ada kesedihan? Nggak pernah kita tahu. Ada lapar, maka kita ada makan. Kalau kita lapar, pasti kita makan. Ya nggak, Bapak Ibu Saudara? Nah jadi, nikmat. Kalau kita udah lapar banget, makannya nikmat nggak, Bu Ani kira-kira? Nikmat sekali. Kalau kita lagi kenyang, disuruh makan mungkin satu hari ya. Kalau orang Tapanuli atau orang Batak itu kan suka ada pesta berkali-kali. Kalau pesta yang pertama mungkin lagi lapar, makannya masih seru. Pesta yang kedua, ketiga dalam seharian itu ada arisan, ada ini. Lama-lama makannya juga udah males kan, karena udah nggak terlalu lapar. Tapi ketika lapar, saudara, ini yang luar biasa. Ya, saya mau katakan kita harus bersyukur karena hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Ada amin saudara? Kita harus bersyukur. Ada lapar, ada sedih. Jadi kalau saudara sedih sama suami, sedih sama istri, kita katakan thank you God. Aku bersyukur. Bagi orang-orang yang sering disakiti sama orang lain, sering disakiti sama siapapun gitu ya, mau entah tetangga, kita harus bersyukur. Karena sakit itu akan mendatangkan sukacita yang besar di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kesedihan-kesedihan kita itu akan Tuhan gantikan dengan kesukaan yang luar biasa. Jadi saya mau katakan hari ini, biarlah kita jadi mengerti tentang paradoks iman kekristenan. Kesusahan dan kesedihan. Tuhan mau dia seorang raja, tapi dia menjadi hamba. Dia mau
dia mulia, tapi dia adalah seorang yang hina. Ia mau, dia berkuasa atas segala-galanya, tapi dia mati tersalib di atas kayu salib. Itulah ajaran kekristenan yang benar. Sedangkan kekristenan yang kurang benar dan kurang tepat, miskin jadi kaya, sakit jadi sembuh, bahaya sekali. Saya mau katakan hari ini, biar kita mengerti tentang Kristus secara keseluruhan, bukan hanya sepotong. Oleh karena itu hari ini kita sungguh berbahagia, bersuka cita, karena seorang bayi telah lahir bagi kita di kota Bethlehem, dan dia disebut sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan kita baik kesedihan maupun kesenangan, maupun keceriaan, maupun kesukacitaan. Yang percaya katakan amin. Walaupun paradoks, tetap kesedihan, ada sukacita. Suatu saat dia akan bertemu di satu titik, dan di titik itulah Tuhan memberikan keselamatan dan hidup yang kekal kepada kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan terus kita berjalan dalam kehebatan, terus kita berjalan dalam posisi kita yang terus baik, terus berjalan dalam kekayaan kita, terus. Tuhan tidak pernah menjanjikan hal tersebut. Tuhan inginkan ada kerikil-kerikil kecil dalam kehidupan kita yang saling menopang, sehingga di ujungnya kita bisa didapati tetap setia di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Biarlah pesan Natal hari ini kita mengerti kesukaan dan kesedihan. Sekalipun Maria dan Yusuf sedih hidupnya, perjalanannya panjang, dia begitu menderita sampai lahir pun tidak ada orang yang menghormati. Kalau orang lahir, ya kan, dia melahirkan seorang raja. Saudara coba lihat di Inggris, kalau Ratu Elizabeth melahirkan seorang anak, kalau Ratu siapa kemarin melahirkan seorang anak, yang datang siapa? Presiden, Perdana Menteri. Tapi Yesus, ketika Yesus lahir, yang datang siapa? Halo, yang datang siapa? Gembala. Seorang yang hina dina. Raja loh, raja segala raja, raja di dunia, raja di surga, lahir ke dunia, yang datang seorang gembala, beberapa orang gembala. Sungguh tragis. Tapi disitulah makna sebuah Natal. Di dalam kesedihan ada sukacita surgawi yang besar. Di dalam penderitaan manusia ada keselamatan yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Biarlah hari ini kita semakin mengerti tentang kebenaran. Dan sebelum kita melakukan perjamuan yang asa dan kudus pada hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pesan Natal-Mu pada pagi hari yang indah ini, di mana ada kesukaan dan kesedihan yang merupakan paradoks iman kekristenan, agar kami semakin mengerti dan semakin kuat iman dan percaya kami dikala kami menghadapi tantangan, rintangan, pencobaan sesulit apapun, kami akan tetap setia sama seperti Maria dan Yusuf yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dan biarlah Tuhan, kalau hari ini kami mau untuk melakukan perjamuan yang asa dan kudus, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tuhan melindungi kami, Tuhan memimpin kami, Tuhan melayakkan kami untuk dapat melakukan perjamuan yang asa dan kudus ini. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin.